Jumpa lagi sahabat SDP, kita kali ini akan membahas topik yang tidak lekang oleh waktu, yaitu tentang dosen atau guru yang dilabeli sebagai dosen guru killer. Di dalam apa yang saya perhatikan, bayangan tentang menghadapi dosen dan guru yang killer ini itu telah mengganggu proses belajar siswa, sehingga mereka tidak bisa belajar sebagaimana mestinya. Ada bayangan, ada ketakutan, ada berbagai macam hal yang membuat konsentrasi belajar mereka menjadi kacau. Dan saya menanyakan hal ini di Quora Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, Bapak Setio Budi Saptono, seorang pustakawan yang menanggapi pertanyaan saya, juga Bapak Dindin, seorang guru di SMK, dan satu lagi sepertinya seorang siswa yang tidak ingin disebutkan namanya. Saya menghargai privasi Anda. Saya juga tidak tahu Anda siapa, tetapi anyway saya mengucapkan terima kasih karena Anda bertiga sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya. Ada satu hal yang unik yang dikerjakan oleh Pak Dindin. Beliau mengadakan survei kecil-kecilan di sekolahnya atau mungkin di kelasnya terkait dengan kriteria apa yang dipakai oleh siswa terkait dengan label guru atau dosen killer. Menariknya, saya bisa membaginya menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah alasan yang positif dan alasan yang negatif. Wah, kok ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Yang positif adalah guru atau dosen yang killer biasanya adalah mereka yang tegas, mereka yang disiplin, mereka yang berani menghadapi siswa atau mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kriteria yang negatif misalnya marah tanpa sebab, suka menggunakan kekerasan, kemudian ketika memberikan ujian skripsi misalnya di level pendidikan tinggi, pertanyaannya sangat sulit dan tidak masuk akal seperti itu. Jadi ini adalah beberapa kriteria yang dijaring, juga beberapa hal yang bisa saya temukan juga dari beberapa teman yang memberikan masukan. Guru atau dosen killer dengan kriteria negatif memang perlu diperbaiki. Artinya di dalam berkomunikasi, di dalam menyampaikan sesuatu memang ada yang diperbaiki. Dugaan saya adalah beliau-beliau ini kurang merasa aman dan nyaman dengan dirinya sehingga mencoba mengekspresikannya dengan cara yang lain. Tetapi ini bukan menjadi topik utama bahasan saya hari ini karena saya tidak punya kemampuan sama sekali untuk memberikan masukan atau bagaimana mengubah orang, itu di luar bidang saya. Satu pertanyaan yang menggelitik tentunya buat saya dan juga buat sahabat SDP yang lain adalah mengapa guru yang tegas, guru yang disiplin, guru yang berani menghadapi mahasiswa atau siswa yang bermasalah justru diberikan label sebagai dosen atau guru yang killer. Wah, ini mengerikan gitu ya. Tetapi menurut saya karena manusia punya sifat berdosa sehingga hal-hal yang berlawanan dengan keinginannya dianggap sesuatu yang tidak nyaman, dianggap sesuatu yang menghambat, dan sebagainya. Yang menarik adalah, perhatikan, pemberian label sebagai dosen atau guru yang killer ini biasanya bermula dari kelompok peserta didik di dalam kelompok yang keempat. Jika sahabat SDP yang baru pertama kali menyaksikan video ini mungkin kelewatan video yang sebelumnya gitu ya. Saya membahas tentang 4 klasifikasi peserta didik dan salah satunya adalah kelompok yang keempat.
Kelompok yang keempat ini adalah kelompok peserta didik yang tidak mampu secara akademik dan tidak mau belajar. Menariknya, label dosen guru killer ini diturunkan dari mulut ke mulut, maksud saya diturunkan dari mulut ke telinga, karena berita akan beredar dari mulut ke seseorang masuk ke telinga, kemudian disebarkan dari mulut ke telinga lagi, gitu ya, bukan dari mulut ke mulut. Semakin hari, fakta-fakta yang ditambahkan semakin banyak dan biasanya ada bumbu-bumbu tertentu yang bersifat dramatis, dan kisah horor ini disampaikan, kalau saya bisa mengatakan, disampaikan secara turun-temurun. Kalau saya memperhatikan bayangan menghadapi dosen atau guru yang dilabeli killer ini telah mengganggu proses belajar peserta didik. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan sosok yang disebut sebagai dosen atau guru yang killer ini, bayangan ketakutan, bayangan kisah-kisah horor yang didengar di masa sebelumnya membuat mereka tidak bisa sungguh-sungguh berkonsentrasi untuk belajar. Dan ini sesuatu yang seharusnya kita perbaiki. Saya ingin mengisahkan pengalaman saya menghadapi kisah horor seorang dosen ketika saya sedang kuliah. Beliau mengajar matematika, sebuah pelajaran yang selama ini dianggap sebagai momok yang cukup ditakuti oleh banyak siswa dan juga mahasiswa. Kemudian ditambah rumor terkait profil beliau, gitu ya, diberikan label sebagai dosen killer, menambah bumbu kisah horornya menjadi semakin dramatis. Saya sangat menghormati beliau dan beliau adalah dosen yang baik menurut saya. Tetapi kisah horornya begitu menyebar ke mahasiswa dan beliau yang kami panggil sebagai Pak Ben, Bapak Benyamin Hadi Surya yang mengajar matematika. Kisah horornya tersebar di banyak mahasiswa saat itu, dan banyak mahasiswa yang tidak lulus gara-gara perasaan takut, perasaan trauma, dan mendengar berbagai macam kisah horor yang tersebar. Seperti apa yang saya dengarkan? Sosok Pak Ben, demikian saya manggil beliau, adalah seorang dosen yang mengajar dengan sangat baik. Beliau mengajar dengan sangat jelas. Bahkan beliau bersedia mengulangi penjelasannya yang sudah cukup panjang lebar ketika ada mahasiswa yang bertanya kepada beliau waktu itu. Terkadang di luar kelas, saya juga berinteraksi dengan beliau, bertanya, dan mencoba menggali beberapa hal yang menurut saya kurang jelas. Kemudian, sebenarnya soal yang disajikan Pak Ben ketika ujian adalah soal-soal yang sudah dibahas di dalam kelas. Bukan soal yang asing, hanya diganti angkanya atau dibalik. Dan dibalik pun beliau sudah juga membahasnya di dalam kelas. Lebih seru lagi adalah mahasiswa berhasil mengumpulkan arsip soal beliau di dalam beberapa tahun terakhir. Katakanlah di dalam 5 tahun terakhir, berarti dalam 10 semester. Terkumpul soal-soal beliau lengkap dengan jawaban yang benar yang dikerjakan oleh
rekan mahasiswa yang lulus dengan nilai yang cukup bagus. Mereka belajar dari situ juga. Tetapi banyak mahasiswa yang tidak lulus. Ini sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Sehingga kisah horor sebagai dosen killer menyebar di kalangan mahasiswa. Beliau sangat terbuka ketika ditanya dan tidak pernah menolak untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Beliau sangat berdedikasi di dalam mengajar. Bahkan beberapa mahasiswa yang juga pernah saya temui, yang juga sedang diajar beliau, saya mengklarifikasi, apakah Pak Ben mengajar dengan baik? Iya. Tetapi kisah horornya tidak pernah menyampaikan bahwa beliau mengajar dengan sangat baik, mengajar dengan dedikasi yang sangat tinggi. Ya, karena memang bagian ini tidak memberikan bumbu dramatis di dalam kisah horor sebagai dosen killer. Fakta-fakta yang baik ini tidak pernah didengar oleh mahasiswa sampai mereka mengalami sendiri. Dan ketika mereka mengalami sendiri fakta yang berbeda, seolah mereka tidak punya kesempatan untuk menolak fakta yang buruk tadi, karena kisah dramatis, kisah horor ini sudah tersebar dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan. Apa fakta yang kita bisa temukan di balik kisah horor yang disampaikan dari generasi ke generasi terkait dengan seorang pendidik yang diberi label sebagai pendidik, guru atau dosen yang killer? Yang pertama adalah fakta yang tidak lengkap yang disampaikan telah mengganggu proses belajar banyak siswa di sekolah. Mahasiswa juga terganggu proses belajarnya gara-gara ketakutan dengan kisah horor yang disampaikan dari generasi ke generasi dan dengan bumbu dramatis yang semakin banyak. Rumor yang beredar juga telah membuat banyak peserta didik kehilangan objektivitasnya terhadap sosok seorang pendidiknya. Ketika kita menyadari bahwa label guru atau dosen killer ini disematkan gara-gara pengalaman mereka yang ada di dalam kelompok yang keempat, peserta didik yang tidak mampu secara akademik dan tidak mau belajar, apakah kita sudah memberikan rasa percaya yang begitu tinggi kepada kelompok yang saya sampaikan tadi adalah kelompok yang tidak bertanggung jawab? Ketika seseorang yang tidak mau belajar kemudian mengatakan bahwa guru ini guru killer, apakah kita akan menerimanya? Mari kita menggunakan akal sehat kita untuk berpikir bahwa seorang pendidik yang tegas, yang disiplin dan berdedikasi biasanya adalah pendidik yang tidak disukai oleh kelompok yang keempat. Jadi, jika sahabat SDP adalah seorang siswa atau mahasiswa, bagaimana kisah Anda? Bagaimana pengalaman Anda mendengarkan atau menerima kisah horor dari dosen yang diberikan label sebagai dosen atau guru yang killer tadi? Jika sahabat SDP adalah seorang rekan sejawat pendidik, bagaimana Anda bersikap terhadap hal ini? Bagaimana Anda bersikap di hadapan siswa atau mahasiswa Anda terkait dengan hal ini? Menurut saya, keputusan ada di tangan setiap kita pribadi masing-masing. Dan keputusan itu punya pengaruh yang sangat besar
terhadap kehidupan orang lain. Sampai jumpa.